Nah guys, kalian bisa lihat sendiri dengan menggunakan data busuk. Di sini gue berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp800.000. Dan kalau kita lihat di produknya, di sini untuk tenornya cuma 7 hari dan ada biaya layanan sebesar Rp320.000. Dan jika berhasil di ACC, di sini kita hanya menerima bersih sebesar Rp480.000. Lumayan banget. Dengan menggunakan data busuk dapat limit Rp800.000. Dan tanpa lama-lama lagi di sini kita langsung aja ajukan pinjamannya sekarang. Nah oke teman-teman, jadi seperti yang kalian lihat, yang namanya pinjol ilegal sistemnya menyadap. Dia bisa mengetahui data informasi yang kita miliki, mulai dari nomor ponsel, kontak darurat, informasi perangkat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, gue menyarankan buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, wajib menggunakan HP cadangan, supaya data-data kalian itu aman dari sebar data DC. Dan setelah kalian sudah memahami, kalian bisa langsung aja klik pada bagian setuju. Nah, seperti yang kalian lihat di aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2025, aman di Galbay tanpa BI checking. Di sini kita bisa mendapatkan limit pinjaman maksimal Rp5 juta. Dan kita hanya mengisi data informasi dan pinjaman kita bisa langsung di ACC dan juga dicairkan. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke dalam tutorial pengisian datanya. Nah, oke teman-teman, jadi di halaman utama di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi pribadi, yaitu mengisi sertifikasi identitas. Jadi kalian bisa langsung aja melakukan identifikasi wajah dan juga memfoto KTP bagian depan. Dan usahakan untuk foto KTP menggunakan pencahayaan yang cukup, foto KTP jelas dan juga tidak blur, supaya untuk nama dan juga nomor KTP terisi secara otomatis. Dan setelah kalian sudah berhasil mengisi data informasi pribadi ataupun mengisi sertifikasi identitas, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Di halaman selanjutnya, di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi dasar mulai dari alasan pinjaman, pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, dan informasi alamat lengkap kalian. Jadi untuk alasan pinjaman, di sini kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian pilih ya. Dan gue menyarankan kalian bisa langsung aja untuk memilih alasan pinjaman, yaitu biaya kesehatan ataupun modal usaha. Dan setelah kalian sudah memilih pada bagian alasan pinjaman, di bagian pekerjaan kalian bisa pilih sesuai dengan pekerjaan kalian masing-masing. Dan di bagian nama perusahaan, ya usahakan diawali dengan CV ataupun dengan PT supaya peluang ACC pinjaman kalian tinggi. Dan di penghasilan bulanan kalian bisa masukkan 5 hingga 7 juta rupiah supaya limit pinjaman yang kalian dapatkan itu besar. Dan yang selanjutnya pada bagian informasi alamat, usahakan untuk informasi alamat isi dengan sesuai dengan yang ada di KTP supaya pinjaman kalian cepat di ACC-nya. Karena kalau misalkan informasi alamat tidak sesuai dengan yang ada di KTP, maka pinjaman kalian pasti ditolak. Dan setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian data informasi dasar, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Dan di halaman selanjutnya di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi kontak darurat. Ya, jadi yang namanya pinjol ilegal pasti meminta data informasi kontak darurat. Nah, di sini ada 3 data kontak darurat yang minta kalian isi. Jadi kalian bisa mengisi dengan nomor-nomor yang masih aktif. Dan usahakan nomor yang kalian input di kontak darurat adalah nomor-nomor yang tidak mengenali kalian. Contohnya kalian bisa menggunakan nomor DC, nomor admin slot, ataupun nomor yang tidak mengenali kalian, supaya DC tidak menghubungi kontak darurat dan selalu menyepam.
Dan setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian data informasi kontak darurat, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Di bagian halaman terakhir, di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi rekening bank pencairan. Jadi di bagian rekening bank pencairan, kalian usahakan nama bank ya, nama pemilik dan nama KTP itu harus nama yang sama supaya pinjaman kalian cepat di ACC-nya. Dan buat kalian yang mungkin ingin mencairkan ke iWallet Dana, kalian bisa memilih aja Bank Permata ataupun Bank CMB Niaga. Dan untuk kodenya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi supaya pinjaman kalian dapat dicairkan ke iWallet Dana. Nah, setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian data informasi rekening bank pencairan, kalian bisa langsung aja klik pada bagian selanjutnya. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri dengan menggunakan data busuk. Di sini gue berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp800.000. Dan kalau kita lihat di produknya, di sini untuk tenornya cuma 7 hari. Dan ada biaya layanan sebesar Rp320.000. Dan jika berhasil di ACC, di sini kita hanya menerima bersih sebesar Rp480.000. Lumayan banget. Dengan menggunakan data busuk dapat limit Rp800.000. Dan tanpa lama-lama lagi, di sini kita langsung aja ajukan pinjamannya sekarang. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, untuk pinjaman kita telah berhasil diajukan, jadi kita tinggal tunggu aja sampai pinjaman kita berhasil di ACC dan juga dicairkan. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya aplikasinya apa, aplikasinya sudah tersedia di Google Play Store. Aplikasinya bernama Lautan Tunai Air Kredit Cash. Aplikasi yang satu ini aplikasi pinjol ilegal yang tidak usah dibayar. Sesuai dengan anjuran Kominfo, OJK dan juga Mahfud MD pada tahun 2021, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, nggak usah dibayar. Dan di sini kita tinggal tunggu sampai pinjaman kita berhasil cair di rekening pribadi. Dan tanpa tunggu lama-lama, kalian bisa lihat sendiri, cair. Hanya menunggu beberapa menit, pinjaman kita sudah berhasil di ACC dan juga dicairkan nih teman-teman, yaitu sebesar Rp480.000 di jam 19.45. Hanya menunggu sekitar 5 menit, pinjaman gua sudah berhasil cair ke rekening. Nah, buat kalian bisa mengikuti tips dan trik yang ada di video kali ini supaya pinjaman kalian juga bisa langsung cair. Dan untuk videonya mungkin cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.